Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari hadis yang ke-742, masih seputar memuliakan tamu. Silakan. Jadi tuan rumah selama 3 hari. Ya, ad-dhiyafatu thalathat ayyamin. Kalau kemarin ada jaizah, jadi hukum asalnya kewajiban menjamu tamu, termasuk menginap kalau kita ada kamar lebih, kemudian aman dari fitnah terhadap keluarga. Nah, itu 3 hari 3 malam. Itu hukum asalnya. Selebihnya itu namanya jaizah. Jaizah di sini ya bernilai sedekah. Kalau Anda mampu melanjutkan ya lanjut, kalau tidak ya kita bisa mengatakan bahwa hanya sampai di situ. Silakan. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata, Aban bin Yazid menceritakan kepada kami, dia berkata, Yahya, ia adalah ibnu Abi Katsir, menceritakan kepadaku dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-dhiyafatu thalathatu ayyamin, fama kana ba'da dzalika fa huwa shadaqah. menjadi tuan rumah adalah 3 hari, sedangkan selebihnya adalah sedekah. Ya. Ini sudah berlalu maksudnya ya. Lanjut ke hadis berikutnya. Tidak tinggal di tempat tuan rumah hingga merepotkannya. Iya. Imam Al-Bukhari memberikan judul seperti itu. La yuqimu 'indahu hatta yukhrijahu. Memang mewajibkan syariat mewajibkan kita untuk memuliakan tamu dengan batas 3 ya. 3 malam. Tapi yang menjadi tamu juga jangan memaksakan untuk dimuliakan dalam kondisi ya tuan rumah memberatkan tuan rumah, membuat masalah, artinya serba salah ya. Lanjut. Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik menceritakan kepadaku dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Syuraih al-Ka'bi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadiahnya sehari semalam. Menjadi tuan rumah adalah 3 hari, selebihnya adalah sedekah. Dan tidak halal ia tinggal bersamanya hingga merepotkan tuan rumahnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya mengucapkan yang baik saja atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu jaizatahu, hendaknya dia memuliakan tamunya dengan jaizah, jangan hadiah ya, yaitu yaumun wa laila. Wadhiyafatu thalathatu ayyamin, penjamuan tamu pada dasarnya 3 hari, fama ba'da dzalika fahuwa shadaqah, selebihnya adalah sedekah. Wala yahillu, tidak halal. Kalau tidak halal apa hukumnya? Lahu, baginya, bagi siapa ini? Bagi tamu, an yaswiya, dia tinggal terus, indahu, di sisi tuan rumah, hatta yukhrijahu, sampai membuatnya berat. Ya, jadi berbanding ya. Syariat mewajib
memuliakan tamu sebatas kemampuan, tapi dalam waktu yang bersamaan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada yang berstatus tamu agar jangan memaksakan diri untuk dijamu sebatas memberatkan tuan rumah. Kalau yang tuan rumah dikenal orang yang berlebihan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ruangannya juga pas-pasan, begitu juga makanannya lebih-lebih. Ada ini seorang narasumber ya dalam suatu daurah duat nasional itu, sampai menangis dia bercerita. Tidak apa-apa saya nukil tanpa menyebut nama ya. Dia berangkat untuk bertemu dengan sejumlah dai di pesisir barat, bukan pesisir barat, pesisir utara ya. Kalau antara barat dan utara itu namanya barat apa Pak? Ya, barat laut. Situ. Jadi perbatasan antara Saudi dengan Suriah. Bertemu dengan dai yang dia kenal di situ. Pernah sama-sama kuliah juga. Dia sampai menangis menyebut kondisinya begini. Sebenarnya dia sendiri datang ke situ bukan untuk dijamu, tapi dia kenal betul kondisi temannya yang mengimami masjid di sana. Antum tahu kan kalau di Saudi ya namanya imam masjid itu ya pegawai negeri. Negara mengangkat imam masjid sebagai pegawai negeri, tapi ya dengan hafalannya jadi tajwidnya diuji. Tidak seperti kita yang jadi imam berantakan bacaannya. Semua dia siapa aja jadi imam walaupun berantakan bacaan. Kalau di sana kan apalagi imam Masjidil Haram ya tahu sendiri kan harus doktor di bidang syariah. Jadi begini, dia sebenarnya datang ke sana itu untuk menemui temannya ini yang dia sudah dengar bahwa dia mengimami masjid. Dia mau menyapa, memberi semangat supaya bersabar dengan posisi itu, walaupun penuh dengan kesusahan materi. Apalagi kan gejolak politik tahu sendiri. Habis Bashar al-Assad selama memimpin dan sebelum ayahnya juga sebelumnya ya. Dia maksud kedatangannya itu bukan mau menjadi tamu, tapi dia mau memanggil temannya yang imam masjid ini untuk dibawa ke restoran dengan biaya dia sendiri. Orang Saudi kan berlebihan. Tapi kedatangannya kan sudah diketahui oleh temannya yang di sana. Dia siapkanlah ikan bakar yang besar. Ketika dia sudah mulai menghidangkan, temannya sudah mengatakan, saya datang di sini itu untuk mengajak antum keluar sekeluarga, maksudnya ke restoran, kemana? Mau dia mau memuliakan penduduk asli itu dengan mengajak ke berbagai tempat sekeluarga untuk makan di restoran. Di situ nampak begini, anaknya dari dalam belakang di balik dinding itu mengeluh-ngeluh. Nampaknya ibunya malah jangan keluar. Maksudnya kamu boleh makan setelah kamu makan, karena ikan kan cuma 1 ekor dibakar. Tapi anaknya tidak tahan, keluar. Akhirnya sang tamu, teman yang baik ini paham akan bahwa anaknya lapar sekali. Ya akhirnya sang tamu karena paham kondisi ini, dia mengambil piring lalu dia potong ikannya itu, lalu dia katakan makan nak ya. Anak itu dengan begitu lahapnya sampai menangis ini sang tamu ini melihat kondisi itu. Dia katakan begini,
dari sejak mahasiswa saya tahu kondisi kamu, sampai berkeluarga dengan kondisi pas-pasan, dan juga sekarang kamu sudah mengimami masjid dalam kondisi begini. Begini, saya ajak kamu ke Saudi, saya carikan ini posisi. Amber ini juga punya posisi di kantor dakwah. Dia bilang tidak. Kalau dengan alasan materi tidak perlu saya ke sana. Dia bilang biar saya mati dalam kondisi begini. Iya. Jadi sang tamu paham akan kondisi juga. Ya keluar yang ini juga, masa mau menjamu tamu sementara anaknya sendiri belum makan. Ini kan kenapa? Apa salahnya kalau Anda sebelum mengeluarkan satu ekor yang besar ini, potong dulu untuk istri dan anakmu, kemudian potongan yang lain keluarkan kan? Toh yang datang juga ini sudah paham akan kondisi kamu sejak dulu. Ya tapi begitulah. Iya, maksudnya begitu. Ya, yang bercerita ini, orangnya yang bercerita ini sampai menangis-nangis. Sampai menangis-nangis dia bercerita. Ya, jadi ada keseimbangan ya. Memuliakan tamu sesuai dengan kemampuan. Yang menjadi tamu juga tahu diri dong. Jangan bukan harus memuliakan tamu. Antum berkali-kali Anda sampaikan kepada antum di sini riwayat adanya sejumlah sahabat Rasulullah berjalan-jalan ke luar Madinah. Masalah ruqyah kan, ingat ya ceritanya. Bab ruqyah ini. Jadi sejumlah sahabat Rasulullah ini sampai di suatu pedalaman di luar Madinah itu, mereka keliling di perumahan, di warga. Ya idealnya kan kalau warga berwatak sunnah menyapa kan, dari mana? Kalau dari Madinah, dari luar ya, sudah sini sebagai tamu, jamu apa kayak air minum lah. Kalau punya makanan korma ya makanan korma, kan orang jauh dari Madinah ke perkampungan itu. Tapi tidak ada seorang pun yang menyapa. Akhirnya sekelompok sahabat ini radhiyallahu anhum memutuskan pulang ke Madinah. Tapi sebelum pulang mereka pergi ke suatu tempat berteduh untuk istirahat dulu. Kan dari Madinah, kemudian keliling, tidak ada yang menjamu, ya sudah kita istirahat dulu sebelum pulang ke Madinah. Sementara mereka istirahat, datang seseorang, katakan, kita punya kepala dusun dipatok ular, dalam riwayat lain kalajengking, tapi semua dua-duanya sahih. Kalajengking Umar, ular kalajengking, dua-duanya sahih. Dan kami sudah mendatangkan banyak tabib, tapi belum ada yang mempan. Barangkali atau nampaknya di antara kalian ini wajah-wajahnya ini, wah ini ada yang bisa nih. Yang paling muda di kalangan sahabat mengatakan, ya ada nih kalau di antara kami yang bisa, tapi ada tapi kami tadi sekeliling ini berputar di perubahan perkampungan ini, tidak ada seorang pun yang menawarkan diri untuk menjamu kami sebagai tamu, padahal kami dari Madinah. Kalau membutuhkan kami untuk meruqyah kepala dusun, ya sudah, kami butuh imbalan karena kami datang di sini dalam keadaan seperti ini. Dia bilang, udah sudah datang dulu, nanti belakangan masalah itu. Datanglah yang paling muda ini. Dia datang, antum tahu sendiri kan patokan ular ya, karena racun kan. Kalau dipatok di sini, itu harus diikat di sini. Apa maksudnya? Supaya darahnya tidak ke sini. Kalau ke sini, wah, bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Sudah banyak tabib tapi belum mempan. Akhirnya dia bacakan Al-Fatihah. Setelah dibacakan Al-Fatihah, kepala dusun langsung bangkit seperti tidak pernah terjadi kejadian apa-apa, tidak terjadi apa, langsung sembuh. Nah, terus gimana ya? Tadi janjinya gimana? Akhirnya kepala dusun memerintahkan berikan sehalau domba untuk dibawa pulang. Sehalau, tahu sehalau? Sehalau pokoknya tidak mungkin satu orang yang ini menggiring. Di tengah perjalanan ada seseorang yang ngoceh di antara mereka. Ini yang kita lakukan ini halal atau haram? Kok marukia pakai ini, pakai imbalan? Sudah kalau begitu kita lanjut pulang, tapi langsung ke Rasulullah dulu menanyakan apa status kambing ini. Bertemu dengan Rasulullah, diceritakan bahwa kita jalan-jalan ke sana, tidak ada yang menjamu dan kami mau pulang, ada minta tolong diruqyah. Dan yang dipatok ular atau kelejengking ini adalah kepala dusun, orang penting maksudnya. Nah, kami diberikan segini. Ditanya, kamu baca apa? Saya cuma baca Al-Fatihah, kemudian alhamdulillah Allah sembuhkan. Rasulullah, siapa yang mengajarkan kepada bahwa Al-Fatihah bisa dipakai untuk ruqyah? Kalau begitu saya dapat juga. Maksudnya Rasulullah meminta bagian saham dari kambing yang ada. Berarti boleh ya? Ya, hikmah dari sini hukum ruqyah jelas ya. Pakai ayat Al-Quran, apalagi Al-Fatihah, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Nah, memuliakan tamu, ada tabiat begitu. Satu kampung itu tidak mengenal. Artinya kalau kita, ya saya ulang-ulangi pembicaraan yang lalu ya, idealnya itu masjid jangan dikunci. Karena sejak dulu itu masjid itu fungsinya apa? Bukan cuma untuk sholat dan kajiannya, bisa dipakai untuk makan, bisa dipakai untuk tidur juga bagi orang yang ibnu sabil. Kalau di lingkungan tidak ada yang bisa menjamu dia, ya sudah tidurnya di masjid. Masa mau kamu sehari hotel berbintang sana, tapi kalau tidak punya duit bagaimana? Ya. Tanya Mas. Ya Pak. Ini menjamu tamu itu kan cuman keyakinan antara hari akhir. Kalau selebihnya itu kan sifatnya sedekah. Nah, ada enggak penjelasan yang menyebutkan keimanan itu nanti apa dapatnya? Jadi begini, kalau orang beriman kepada Allah sebagai yang memerintahkan dan yang melarang, kemudian meyakini bahwa ada hari pembalasan, dia tidak akan mengatakan, tapi capek saya mencari nafkah, tiba-tiba ada tamu yang saya saudara gue juga bukan. Kan ada prinsip begitu kan, saudara gue juga bukan, ada ya begitu ya? Ya. Ngapain? Sekarang ini kan sebuah harga serba naik, cabai rawit saja naik, gula pasir naik harganya, apalagi kopi. Tidak gampang membuktikan. Ya gitu ya. Ya artinya kalau dia yakin bahwa ada pembalasan di sisi Allah, udah kelahkan untuk. Berarti kalau dia melakukan itu atas dasar sabda Rasulullah bahwa orang siapa yang beriman kepada Allah dan dengan memuliakan tamu, ya akan menguat keimanannya. Karena dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan, wa annallaha la yudhi'u ajral muhsinin, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kalau dia yakin, tapi kalau prinsipnya semua barang naik sekarang, pertamax yang dioplos saja naik harganya. Kan prinsipnya begitu ya. Apalagi cabai, gula pasir, segala teh dan kopi kan mahal. Oh enggak, saya enggak mau. Nah, kalau dia tidak yakin, dia tidak akan lakukan. Ya Pak ya.
Memang gampang meracik kopi, Pak. Ya. Menjadi potongan 3 hari secara sebenarnya dengan saudara. Dengan 3 hari itu bukan saudara. Artinya begini, secara kewajiban syar'i menurut kemampuan ya, orang kan berbeda-beda kemampuannya. Itu syar'inya 3 hari 3 malam. Kalau yang didatangi ini punya kamar lebih atau mungkin punya rumah lebih banyak rumahnya, itu rumah saya, kamu tidur di situ. Ya batasannya 3 hari 3 malam. Tapi selebihnya itu ya statusnya sedekah. Kalau mau ya boleh juga mengatakan saya ada keperluan, saya mau keluar kota atau saya cuma sampai di sini. Ya jangan segan-segan juga mengatakan, karena 3 hari sudah lepas kan. Selebihnya boleh kita bicara. Maksudnya 3 hari itu termasuk sedekah. Artinya 3 hari itu kewajiban syar'i, selebihnya sedekah jaizah. Artinya kalau mau melanjutkan ya tergantung, kalau tidak mau melanjutkan juga boleh terus terang bahwa saya cuma 3 hari saja mampu atau bersedia. Kalau bagaimana kalau sampai sebulan tidak pergi-pergi, wah. Saya juga menerima nih. Ana menerima dari warga ini tuh seberang sana. Temannya, maaf. Saya tidak sebutkan asal usulnya juga. Dia mengeluh kepada saya. Dia datang dengan anaknya. Sementara yang didatangi punya istri di rumah. Dia juga berkewajiban mencari nafkah di jam-jam tertentu. Nah ini yang tamu ini tidak kemana-mana. Kan fitnah kan terhadap istri orang. Dia tanya kepada saya, gimana ya? Saya bilang ya Anda sebagai penjamu dan saya tahu kondisi Anda harus cari nafkah begitu susahnya. Kemudian di rumah Anda ada istri Anda. Nah dia juga ada di situ. Dikit-dikit mau masuk ke kamar mandi. Itu kan fitnah yang seperti itu. Jangan mengatakan bahwa istri saya itu bisa menjaga diri, atau tamu ini saya akui panjang jenggotnya, celananya cingkrang dan lain. Tidak bisa antum bilang begitu. Pokoknya antum bercerita bahwa saya merasa berat dengan kedatangan Anda, apalagi bawa anak juga. Ya dia sendiri pas-pasan kemudian menerima tamu, bukan cuma 1 orang tapi beserta anak-anaknya. Nah ini sudah berapa hari? Sudah 2 pekan. Akhirnya mengeluh. Saya bilang berterus terang saja bahwa kondisi Anda tidak bisa menjamu lebih daripada 3 hari. Terus terang saja, karena ada batasan syar'inya. Tidak berdosa. Bukan mengusir kan, cuma berterus terang kondisi saya begini. Ya lihat betapa indahnya tuntunan Rasulullah. Berimbang antara menganjurkan, memuliakan, tapi yang dimuliakan juga jangan. Kalau keluar dulu kan setelah 3 hari dia sepi-sepi kemana? Bukan keluar dulu, khuruj dulu. Ya. Begitu namanya. Ya yang nanya dengan bahasa ini ya, bahasa fasih, silakan. Kamu yang dimaksud ini adalah kamu yang datang ke rumah kita, yang musafir, atau yang mungkin di jalan. Kamu ini apakah yang mungkin kita kenal atau tidak? Karena zaman sekarang orang pasti berpikir ya, kalau ada orang itu mau musafir ke rumah kita, artinya kita ini orang yang mungkin rumahnya luas, mampu gitu. Kebanyakan mungkin ya ini ada rasa kabur, rasa kabur itu sudah boleh. Gimana? Kalau mampu kamu ini kayak gitu nih. Kita ada berpikir apa ya? Mungkin lebih negatif
Tamunya tidak dikenal. Banyak kisah dalam kitab-kitab adab dan juga dalam kitab-kitab sejarah Islam, orang-orang jahat itu memanfaatkan syariat penjamuan untuk kejahatan, berpura-pura. Itu bukan sekarang kejadiannya, tapi dulu-dulu itu banyak yang memanfaatkan syariat bertamu dan menjamu itu untuk kejahatan, biasanya untuk mencuri. Saya membaca peristiwa itu di Kekhalifahan Abbasiyah, Umayyah, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Datang ke suatu perkampungan untuk dijamu, tapi ternyata maling. Hal ini juga terjadi sekitar hampir 20 tahun silam. Saya ini mendapatkan pengaduan dari warga di Pondok Timur. Ceritanya begini, orang ini saya tidak sebut asalnya, tidak baik, pokoknya dari luar Pulau Jawa, datang mengaku ada acara di Bandung, mampirlah ke Pondok Timur. Sebenarnya orang ini tidak mengenal, cuma ya pas-pasan juga dia suami istri. Yang didatanginya orang yang punya warung-warung dagangan. Ya karena dia bilang saya mau menginap semalam ya, minta semalam. Itu tidak apa-apa. Tapi apa yang saya makan itu juga yang Anda makan. Itu tidak apa-apa. Yang penting saya bisa menginap semalam. Dikosongkanlah kamar untuk dia suami istri, tamu ini. Apa yang terjadi? Besoknya minta sarapan pagi baik-baik, minum teh, minum kopi, dan sarapan pagi, kemudian berangkat. Tidak lama anaknya keluar teriak, anaknya yang menjamu ini, karena celengan dia yang sudah bertahun-tahun dia isi ternyata kosong. Itu udah simpan di bawah apa? Di bawah tempat tidur. Teriak anaknya menangis. Wah, ternyata tamu ini iya, kosong. Hal yang sama, dia datang ke Narogong jam 1 minta dijamu juga oleh seseorang. Orang yang sama juga, suami istri juga. Tapi yang di Narogong ini tegas, saya tidak bisa menerima tamu. Kemudian Anda saya tidak kenal. Ternyata dia datang ke masjid itu mengatakan siapa aja jemaah di sini. Dia sebutkan ada Pak ini, dia tunjuk itu rumahnya. Oh iya. Dari data jawaban pengurus masjid, dia datang ke situ minta dijamu. Dia lihat rumahnya, wah ini bertingkat rumahnya nih. Tapi yang punya rumah tegas mengatakan saya tidak mengenal Anda, maaf, saya tidak bisa menerima tamu. Apalagi minta bermalam, satu malam juga mintanya. Pergi. Dihubung-hubungkan, ternyata itu juga ciri-cirinya suami istri pakai jilbab, orangnya juga berjenggot. Iya. Ya, jadi perlu hati-hati juga. Tapi ini bukan berarti kecurigaan terhadap semua orang yang berstatus Ibnu Sabil ya. Tapi ini fenomena, ada yang memanfaatkan syariat penjamuan untuk kejahatan. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.